صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. قال المؤلف الإمام حبيب عبد الله بن زبير طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين. في كتابه Sulam Mutafiq ila mahabbatillah ala tahqiq ila angal faslun faminal wajibi khamsu salawatin fil yami wa laylah adh-dhuhru wa waqtuha idza zalatil syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa'il akhir. Permulaan daripada ta'lim kita yang waktu itu sempat ya gobla Ramadan ya. Nah, baru buka lagi. Karena awalnya mau bulan kemarin, karena pertempatan dengan Idul Adha pas banget. Jadi baru bisa sekarang insyaallah, mudah-mudahan bisa istiqomah tidak lanjut sampai kita hatamkan kitabnya insyaallah. Nah, dikatakan masih dalam bab waktu sholat wajib yang berkaitan dengan waktu sholat wajib. Yang perlu dipahami bahwasanya diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, fasolatu ummul ibadat wa mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin. Salat induknya ibadah. Kalau ditanya amalan yang paling afdal ya salat. Amalan yang paling afdal salat. Yang fardhu afdalul furud, yang sunnah afdalul sunan. Yang wajibnya dari semua yang wajib salat paling afdal. Begitu pula di antara semua sunnah yang salat sunnah yang paling afdal. Di antara semua sunnah. Kalau ditanya mana lebih afdal antara ngaji Quran dengan salat sunnah lebih afdal. Karena statusnya sama-sama sunnah. Nah, jadi kalau melihat sunnah dengan sunnah, wajib dengan wajib. Yang mana dikatakan wa mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman itu salat. Mi'rajnya orang beriman itu salat. Beserta wa munajat. Kalau tahu munajat, curhatnya orang beriman ya salat. Jadi kalau kita pengen curhat pada Allah, ambil wudhu, sholat. Karena ketika itu kita sedang kita tunduk pada Allah, kita curhat pada Allah, kita utarakan semua pada Allah melalui sholat. Karena sholat itu pintunya. Makanya penting sekali mempelajari yang berkaitan dengan sholat. Dikatakan paminal wajib. Di antara yang wajib, jelas. Kalau dikatakan wajib hukum syar'i, maka maudhu'nya mukallaf. Kalau hukum syariat, maka peruntukan hukum syariat itu buat siapa? Mukallaf. Kalau anak-anak kecil yang belum balik, belum ada tuntutan. Anak kecil yang belum balik, belum ada tuntutan. Makanya kalau anak kecil tuh ada aturannya, ada stepnya. Nanti akan datang babnya, ada stepnya. Cuma dia belum ada tuntutan. Jadi kalau dikatakan wajib berarti mukallaf. Anak kecil nggak berlaku di sini. Orang gila nggak berlaku di sini. Non muslim, orang kafir nggak berlaku di sini. Ya, seharus mukallaf. Baik. Siapa itu mukallaf? Balik. Yang sudah balik berakal. Itu mukallaf namanya ya. Balik berakal, salamatul hawas. Apa salamatul hawas? Panca inderanya normal sejak dilahirkan.
Panca indera yang mana yang harus ada? Penglihatan dan pendengaran. Kalau orang terakhir dua-duanya nggak ada, maka nggak ada kewajiban bagi dia. Sholat nggak wajib, puasa nggak wajib. Dan gimana dia mau belajar? Media untuk memberitahu dia aja nggak ada. Kecuali kalau salah satunya tidak ada, maka tetap wajib. Karena masih mungkin untuk bisa diajari atau dipelajari. Itu kalau apa tuh? Kalau salah satunya. Makanya kalau dua-duanya nggak ada, atau dia terakhir normal, tapi pada umur yang memang dia belum mampu untuk belajar, naudzubillah, kena penyakit penglihatan, pendengarannya nggak ada, ya, kena musibah waliyadzubillah begitu. Bagaimana? Sama, dia pun berstatus kalau begitu tidak ada kewajiban bagi dia, karena dia belum ada media untuk mengajari dia. Nah itu harus mukallaf ya. Dan bulughud dakwah, termasuk mukallaf itu bulughud dakwah Islam atau ajaran Islam sampai kepadanya. Nah kalau dia misalnya orang yang baru masuk Islam, belum ngerti itu, udah belajar kan belum banyak ngerti, waktunya terbatas, dia belum tahu itu perihal sholat misalnya, atau hanya sebagian saja, sebagian dia belum tahu, maka hukumnya dianggap uzur, masih dimaafkan. Yang kedua, kalau nasya'a ba'id an ulama, kalau dia tinggal di satu tempat yang jauh dari ulama, ya, di suatu pulau terpencil, aksesnya susah, di pulau Antah Barata misalnya, susah mengaksesnya. Bagaimana kalau begitu? Nah kalau dia nggak ada ajaran Islam di sana, belum sampai ke sana, maka nggak ada kewajiban juga buat dia. Jangan paksa mereka untuk sholat lah, ngerti aja ajarannya belum sampai. Nah itu. Nah ini kalau memang tinggal jauh dari ulama. Tapi kalau orang di Poltangan nggak tahu tentang sholat itu wajib, saya nggak tahu, nggak pernah diajarin lah. Ente kemana aja? Ya biasa ada banyak tuh. Ada habaibnya, ada kiai, masjid-masjid banyak, diajarin agama. Saya nggak diajarin orang tua saya, maka tidak dianggap uzur. Nggak ada uzur bagi dia, nggak dimaafin. Kenapa? Karena dia tinggal di atau dekat dengan para ulama. Harusnya dia, apalagi sekarang aksesnya gampang ya. Kalau nggak bisa ini, minimal ada virtual atau melalui media. Kan memudahkan sekarang. Jadi kewajiban tuh bagi dia untuk apa? Mengakses itu untuk mempelajari syariat. Baik. Jadi kalau dikatakan wajib berarti siapa? Mukallaf. Ya, jadi ini nggak berlaku buat anak kecil, orang gila, nggak berlaku di sini. Mukallaf itu baik laki ataupun perempuan, ini berlaku. Baik, apa yang wajib bagi mukallaf? Khamsu sholawatin fil yaumi wal laila, 5 salat yang wajib di siang dan malam atau 5 waktu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu taala ala ibadihi. Nabi pernah bersabda ada 5 salat, yang 5 salat ini wajib, sudah ditentukan oleh Allah kewajibannya, sudah ditentukan kewajibannya, nggak mungkin tidak. Kemudian qala sa'il, ada sahabat bertanya, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, ketika Rasul menjelaskan salat yang wajib itu hanya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, sahabat bertanya, ada lagi gak yang lain Rasulullah yang wajib? Faqala la illa anta tawwa, nggak ada lagi yang wajib kecuali semuanya sholat sunnah. Makanya dalam mazhab kita nih, sholat witir itu sunnah. Tapi sebagian mazhab seperti Imam Malik, witir itu wajib. Loh kenapa mereka wajib? Karena memang sigatnya Nabi dalam hadis autiru. Kalau dalam kaidah usul, ilmu usul fiqh, al aslu fil amri al wujub illa madala dalilu ala khilafi. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Hukum asal dari perintah adalah
Wajib, karena hukum asal daripada perintah adalah wajib. Makanya dalam mazhab mereka witir itu wajib. Tapi kenapa kita enggak wajib? Illa madalla dalilu ala khilafi. Begitu dalam ilmu kaidah usul, kecuali ada dalil yang lain yang menentangnya. Misal kayak witir tadi. Witir Nabi pakai sigot amr. Nabi perintahkan untuk sholat witir. Harusnya perintah itu wajib. Tapi karena ada hadis ini nih. Kata Nabi, khamsu shalatin katabahunallahu ta'ala al-ibadi qala sa'il hal alayya ghairu la ila anta tawa'ah. Hadis inilah yang memalingkan kewajiban sholat witir. Mungkin kalau nggak ada hadis ini, witir wajib. Tapi karena ada hadis ini, ketika Nabi ditanya apa ada lagi selain 5 waktu yang wajib? Lah, nggak ada. Kecuali sunnah. Nah, inilah yang memalingkan hadis itu dari wajib menjadi sunnah. Ya, jadi di sini khilafiyatnya rahu syekhan. Kemudian 5 waktu itu gimana? Kapan diwajibkannya? Faradallahu ala ummati thalathata lailatul isra khamsina salatan. Jadi asalnya salatnya yang 5 waktu Allah sebenarnya mewajibkan kita berapa? 50 waktu sebenarnya. Kapan? Lailatul isra. Lihat ala ummati kepada umatku. Kenapa disebut ala umatku? Ummatud dakwah. Semuanya nih sebenarnya muslim atau orang kafir. Kena hitop dalam kewajiban sholat. Loh, kalau kena hitop orang kafir berarti wajib sholat. Aslinya mereka wajib sholat memang. Tapi kalau mereka sholat sah, ya enggak sah. Loh, kenapa enggak sah? Karena syarat niat dari awalnya harus muslim. Mereka udah tercegah di situ, nggak bisa masuk. Masuk Islam dulu, baru sah sholatnya. Nah, terus bagaimana? Orang kafir kena hitop, iya. Apa hitopnya? Apa manfaatnya? Hitopnya dia itu nanti ketika di hari kiamat, ya siksanya sama seperti muslim yang ninggalin sholat. Jadi kalau bukan muslim doang yang ninggalin sholat diazab, bukan. Hatta orang kafir juga kalau ninggalin sholat diazab. Mana dasarnya? Ketika dalam Al-Quran ada dialog. Masalakakum fis saqar. Mereka ditanya, kenapa kalian di neraka? Qalu, mereka menjawab orang kafir, lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Padahal orang kafir sholat enggak? Enggak. Tapi kenapa mereka diadab di neraka karena ninggalin sholat? Itu sebabnya. Mereka juga mukhatab. Mereka juga orang yang terkena kitab, terkena hukum sebenarnya. Walaupun secara hukum dunia mereka itu ketika mereka dalam kekafirannya tidak sah, tapi di hukum akhirat kena. Makanya semakin umurnya semakin tua, semakin gede dosanya. Semakin gede dosanya. Loh, kenapa semakin gede dosanya? Berarti dia ninggalin sholat berapa lama tuh? Ya, kecuali kalau dia dapat hidayah, ampun yang dosanya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kekufurannya, begitu, maka semakin besar juga. Selain azab kekufurannya, azab juga karena ninggalin salatnya. Jadi bukan muslim doang yang kena ninggalin salat, hatta mereka juga kan kena begitu. Nah, ya. Balam azal uraji'u, kata Nabi ketika diperintahkan 50 rakaat, saya tuh selalu katanya bolak-balik katanya. Ya, wa as'aluhu takhfif, dan saya minta dispensasi, minta keringanan kepada Allah, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yamin wa lailah. Sampai-sampai Allah jadikan dari 50 menjadi 5 rakaat sehari semalam. Pertanyaannya, kalau dulu 50 rakaat, sholatnya berapa rakaat? Apakah sekarang maghrib 3, isya 4? Dikatakan di sini, wa kanat hadhihi khamsun fi kulli waqtin minal khamsi 10 salawat wa kullu salatin rak'atan.
Jadi itu khamsun sholawat, setiap rakaat, setiap satu sholat dua rakaat. Jadi totalnya 100 rakaat sebenarnya. Jadi 50 sholat 100 rakaat. Dulu asalnya sholat itu 2 rakaat. Maghrib itu asal 2 rakaat. Maghrib, isya, zuhur sama asar. Asalnya dikatakan sini ya, dikatakan li'anna furidat rakataini wastamar ila ma badal hijrah. Lihat. Dulu ketika sholat ya, itu 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj di Mekah, itu ketika turun apakah langsung Isya 4? Enggak. Itu dulu saja 2 rakaat. Itu berlangsung sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi di Mekah dulu ketika diturunkan ini sholat masih 2 rakaat semuanya. Semua 2 rakaat. Gitu. Subuh jelas, asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, semua 2 rakaat awalnya. Ketika diturunkan. Kemudian apa? Tsumma hasalat ziyadah biwahyin firrubaiyah. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, turun tuh wahyu, ya, perintah Allah untuk apa? Salat 4 rakaat, zuhur, asar sama isya, wazida fil maghrib rakaah, dan ditambah juga salat maghrib 1 rakaat. Jadi itulah. Jadi bukan berarti ketika diturunkan langsung 4, enggak. Hasilnya dulu 2. Makanya kan ada orang bertanya, kenapa kok beda-beda salatnya? Subuh 2 rakaat, asar zuhur 4 rakaat. Ya, maka jawabannya emang hasilnya 2, kemudian turun itu wahyu. Penambahan. Jadi turunnya wahyu belakangan sebenarnya. Bukan dari awal diperintahkan ketika Isra Mi'raj. Begitu ya. Nah. Kemudian dikatakan sini yang pertama az-zuhru. Loh, kenapakah sholat zuhur yang pertama kali disebutkan? Karena sholat zuhur itu sholat yang pertama kali dilakukan Rasulullah dengan cara sempurna. Dulu ketika Isra Mi'raj, ya, pertama kali sholat apa harusnya? Subuh. Tapi kenapa enggak dimulai dari subuh? Kenapa zuhur? Subuh masih dalam syariat sebelumnya. Jadi dulu sholat belum ada ruku. Sholat yang kayak kita sekarang nih, ruku, tidak ada sujudnya, itu terjadi waktu sholat zuhur. Subuh datang malam perintah, subuh masih berjalan seperti sebelumnya. Dulu kalau ibadah ada yang cuma ada orang cuma Fatihah diri saja, ada yang ruku saja. Ya, beda-beda caranya. Ya. Kemudian salat zuhur, malaikat Jibril datang mengajari Rasulullah tata cara salat, makanya disebut salat zuhur. Kenapa sebut salat zuhur? Khilaf. Ada yang mengatakan, kenapa zuhur? Awwalu sholatin dhaharat fil Islam. Salat yang pertama kali, yang tampak, yang jelas dengan kaifiatnya salat zuhur. Ada yang mengatakan karena piwasi zuhri, ada yang mengatakan bahasanya kenapa salat zuhur? Karena ketika itu pas di tengah-tengah waktu siang, sebut zuhur. Nah, makanya itu salat zuhur pertama kali. Ini berurut nih. Nah, kata salat zuhur wa waqtuha idza zalatil syamsu ila masiri dzil kulli syai'in mithlahu ghaira dzil istiwa. Masuknya waktu zuhur kapan? Kalau matahari sudah tergelincir. Tergelincir bagaimana? Ila masiri dzil kulli syai'in mithlahu, sampai bayangan setiap sesuatu sepadan. Jadi gini, kalau ini misalnya ya cara melihat ya, kalau terbit dari timur terbenam ke barat, berarti kan kalau sana barat sana timur ya, berarti matahari dari mana? Dari sana. Ketika di tengah-tengah di mana? Di atas. Di atas itu dzil istiwa kan? Ya, di tengah-tengah tuh. Ketika dia matahari agak ke arah barat dikit, tuh cahaya kan corong kemari. Bayangan kemana? Bayangan ke timur.
Ketika udah muncul bayangan ke timur, itu masuk tuh waktu zuhur. Jadi cara melihat waktu zuhur udah masuk atau belum, gimana? Lihat aja. Kita diri, lihat bayangan kita. Masuk ke timur, berarti udah masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya sudah 2 kali sepadan, misalnya ini berapa? 30 cm misalnya. Kalau diukur dengan bayangan 30 cm, ya berarti waktu zuhur udah habis, masuk waktu asar. Paham ya cara melihatnya? Bukan masuk zuhur dengan adzan, bukan. Adzan itu sebagai simbol, ya, memberitahu orang bahwasanya waktu sudah masuk. Tapi masuk bukan dengan adzan. Orang sholat tanpa adzan sah atau tidak? Sah hukumnya. Ya, sah. Karena syarat sholat bukan adzan, masuk waktu. Dan masuk waktu bukan adzan. Adzan itu ilam. Tapi caranya masuk waktu bagaimana tadi itu? Cara melihatnya pakai bayangan. Maka dikatakan ila masiri dzilli kulli syai'in mithlahu. Jadi kalau dia bayangan ke timur ya sama nih, maka berarti masuk waktu asar habis. Berarti zuhur habis, masuk waktu asar. Itu cara kita melihat ya. Nah, cara kita melihat. Kalau sekarang udah gampang sih ya. Sekarang udah ada waktu semuanya, apalagi handphone semua udah ada aplikasinya. Baik. Nah, kemudian ketika masuk waktu asar, jadi zuhur habis waktu apa? Asar. Wal asru wa waqtuha min ba'di zuhri ila maghibi syamsi. Asar habis zuhur masuk asar. Ini berurut. Ya, habis zuhur masuk asar. Sampai kapan asar? Sampai terbenam matahari. Matahari ketutup semua tuh. Dia ketutup. Ya, berarti udah masuk waktu maghrib. Ya, udah masuk waktu maghrib. Nah, makanya dikatakan sini ila maghibi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Makanya dikatakan waktul asri malam taghrubi syamsu dalam hadis. Waktul asar selama matahari belum terbenam. Selagi belum terbenam masih ada. Makanya kalau misalnya gini, kalau misalnya kan kalau sekarang udah muda, misalnya kalau maghrib jam 6 misalnya, dia ketiduran, bangun-bangun jam 6 kurang 15 menit, ya masih ada waktu gak tuh? Masih ada waktu. Tapi kan sebagian orang kan kagak. Itu sholat apaan lu katanya? Udah habis waktunya. Lah udah habis dari mana? Orang masih ada. Udah habis, udah gelap begini. Padahal masih ada waktunya misalnya. Karena belum terbenam, akhirnya dia nggak sholat. Harusnya bisa sholat, jadi nggak sholat. Jangan dinilai karena takhirnya, bukan. Memang afdalnya sholat di awal waktu, tapi bukan berarti mengakhiri sholat juga. Ya, keluar waktu enggak. Yang dianggap orang yang lalai terhadap sholat itu kalau dia menunda-nunda sampai keluar waktu, itu yang hukumnya dianggap lalai itu, yang sampai dikecam di dalam surat Al-Maun tuh ya. Dia soal Al-Maun sampai dikecam begitu. Tentang apa? Orang yang lalai terhadap salat sahun. Nah, gitu. Baik, kalau orang takhir baik ketiduran ma'dzur, ada uzur. Nah, kalau dia bangun masih ada waktu ini ya salat. Jangan udah sore dah. Ya udah menjelang maghrib, pada waktu masih ada, udah nanti aja dah kodok lah, kagak boleh. Enak aja kodok aja. Masih ada waktunya. Ustaz, kalau saya sholat nih cuma dapat 2 rakaat nih asar nih, 2 rakaat keluar. Apa nanti aja nunggu maghrib? Lihat kagak, wajib ya sholat di malam waktu walaupun dapat 2 rakaat. Wajib, jangan kan 2 rakaat, dapat 1 rakaat aja wajib, apalagi 2 rakaat. Terus gimana sholatnya? Sah, ya sah sholatnya. Kan enggak sebagian sholat kan di luar waktu. Hitungan sholat itu adaan, ada kodoan. Kalau dia masih dapat 1 rakaat, maka jatuhnya adaan. Berarti sholat masih dalam waktu. Kalau dia 1 rakaat juga nggak dapat, pas Allahu Akbar takbiratul ihram langsung azan maghrib misalnya, terus gimana? Kita batalin atau kita lanjutin? Ya lanjutin. Terus gimana sholatnya? Otomatis langsung jadi kodok.
Jadi sholatnya ini langsung dikodok langsung. Bukan ada, karena dia nggak dapat satu rakaat. Makanya kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang udah azan nih, udah batalnya nanti aja, lihat jangan. Ya, jadi nggak boleh tuh. Jadi harus diselesaikan sholatnya. Kemudian waktu maghrib, wal maghribu, kalau udah terbenam matahari gimana? Ini berurutan nih. Zuhur habis masuk asar, asar habis masuk maghrib. Ini berurutan nih. Maghrib wa waqtuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Maghrib waktunya dari terbenamnya matahari sampai senja merah. Sampai apa tuh? Kan ada biasa kalau lihat di langit tuh ada warna merah tuh. Kalau itu udah hilang berarti udah habis waktu maghrib. Dan ini menurut kaul qadim wa huwal mu'tamad. Sebenarnya ini bukan pendapat Imam Syafi'i di kaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i di kaul jadid waktu maghrib itu sebentar. Cukup buat azan, qomat, sholat, terhitung, terus untuk tahara sama nutup aurat. Kira-kira azan, qomat, tahara, nutup aurat sama sholat berapa kira-kira butuh waktu? Taruhlah 20 menit. Atau setengah jam, taruhlah misalnya. Ya, andai kata setengah jam. Kalau maghrib jam 6, menurut pendapat kaul jadid, ya, kalau kita katakan itu butuh setengah jam, berarti waktu maghrib hanya setengah jam. Nah, kalau isanya jam 7, nah dari jam setengah 7 sampai jam 7, itu waktu apa? Waktu kosong. Menurut pendapat Imam Syafi'i di kaul jadid, waktu kosong itu sama sebagaimana habisnya waktu subuh menjelang sampai zuhur, kan kosong tuh. Habis subuh apakah langsung zuhur? Enggak. Itu kaul jadid. Tapi pendapat itu Imam Syafi'i di kaul jadid ya tidak disepakati oleh ulama mazhabnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i melihat dalil lebih kuat kaul qadim, dalil lebih kuat. Makanya perkara ini enggak diambil. Tapi ulama-ulama Tarim atau Hadramut mereka lebih ihtiyat. Kalau maghrib itu di sana nggak pakai qobliyah dulu. Di sana kalau maghrib azan langsung qomat. Azan doa langsung qomat. Apa? Khurujan minal khilaf, keluar dari pendapat apa? Keluar dari pendapat kaul jadid. Terus qobliyahnya mana? Qobliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat wajib. Qobliyah masuk waktunya sama dengan masuk waktunya sholat wajib, keluar waktunya sama dengan keluarnya waktu sholat wajib. Jadi boleh gak? Kita belum qobliyah nih, ini udah sholat maghrib, nanti qobliyahnya kita kerjakan setelah sholat maghrib, boleh? Boleh, orang waktunya masih ada. Niatnya gimana? Ya tetap qobliyah niatnya, karena waktu masih ada. Makanya ditarik waktu Habib Salim rahimahullah, Habib Salim Syahid rahimahullah, di Hadramut nggak sholat qobliyah maghrib, kata Habib Salim, ya bukan nggak sholat qobliyah maghrib, karena kita keluar dari khilaf. Terus ya sholat tetap qobliyah nanti habis sholat maghrib, kata Habib Salim. Habis sholat maghrib udah sholat, nah, gitu ya. Makanya kalau sholat maghrib sih jangan banyak pernak-pernik ya tuh. Kan ada orang kalau sholat maghrib sholawatan panjang banget ya, yang panjang-panjang jangan, nggak maghrib, lebih dipersingkat. Karena keluar khilaf daripada pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i di kaul jadid. Nah itu, kalau yang kita pakai sekarang itu pendapat di kaul qadim. Apa sih kaul qadim? Kaul jadid itu pendapat terbaru. Pendapat setelah merevisi pendapat sebelumnya. Nah, makanya disebut kaul jadid, pendapat baru, revisi. Tapi revisinya ada sebagian kurang lebih 20 sampai 30 masalah yang juga kaul jadid itu lebih lemah dalilnya menurut ashab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhahum. Baik ya, jadi begitu untuk sholat maghrib. Kemudian maka dikatakan waktu maghrib bagaimana? Waktu sholat maghrib malam yaghibis syafaq, kata Nabi, rawahu Muslim. Waktu maghrib itu selama belum terbenam senja merahnya. Nah gitu.
Wal isya, habis maghrib masuk waktu isya, ini berurutan nih. Ya. Wal isya wa waqtuha min ba'di waktu maghrib. Habis waktu isya, habis waktu maghrib masuk waktu isya. Qala asyafaq al-humra fa idza ghaba syafaq wajabatis shalah. Begitu Nabi sabdakan. Kalau udah enggak ada senja merah, berarti udah masuk ya salat isya. Ini sebenarnya dalam mazhab kita ya. Dalam mazhab lain masuk waktu sholat kita nggak sama dengan sebagian mazhab. Makanya dulu kita dengar di Tarim itu untuk sebagian sholat itu agak ditakhir. Kayak sholat isya sholatnya jam 8 atau jam 9. Ya, sholat zuhur mungkin jam 1 atau setengah 2 gitu. Bukan mengakhirkan sholat, bukan. Khurujan minal khilaf dari sebagian mazhab. Masuk waktu menurut pendapat Syafi'i itu belum tentu masuk dalam pendapat mazhab lain. Makanya untuk sah menurut semua mazhab, makanya dipastikan diundur sholatnya, sampai begitu. Ya, diundur sholatnya. Nah, cuma kalau ulama sepakat, yang afdal tetap sholat di awal waktu. Cuma kan awal waktu ini relatif, kita lihat gimana masa awal waktu. Ya kalau menurut pendapat tadi, kalau udah masuk waktunya awal waktu. Tapi kalau tadi khurujan minal khilaf, kan hukumnya al khuruj minal khilaf mustahab dalam qaidul fikih. Keluar daripada pendapat atau keluar daripada perselisihan pendapat, hukumnya apa? Sunnah. Disunnahkan. Makanya ditakhir. Kalau kita misalnya ada satu dan lain hal, kita nggak bisa sholat di awal waktu, tetap afdal di awal waktu ya. Misalnya kita nggak sempat di awal waktu nih, kita agak takhir lah sholatnya misalnya, kayak sholat isya misalnya, kita karena ketiduran, atau dalam perjalanan atau ada uzur, maka kita pakai pendapat tadi itu, khurujan minal khilaf, gitu, biar dapat semuanya, gitu, biar dapat pendapat Syafi'i atau pendapat sebagian mazhab. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada hadis luar biasa. Di sini dikatakan sampai kapan? Dikatakan ila tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Baik, sampai terbitnya fajar shadiq. Panjang nih, isya paling panjang. Baik. Dikatakan oleh Nabi, laisa fit naumi tafrid. Orang tidur itu enggak ada yang berlebihan gitu. Dianggap tidur berlebihan itu bagaimana katanya? Wa inna matafritu ala man lam yusalli salat hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Yang dianggap tidur berlebihan tuh dia tidur sampai keluar waktunya. Itu dianggap tidur berlebihan. Ya, maksud dalam hal ini ya, dalam artian di sini maknanya bahwasanya waktunya panjang. Waktu, makanya kalau kita sunahnya kalau kita ngantuk nih, ya istirahat dulu. Jangan dipaksa untuk sholat, istirahat dulu. Kenapa? Biar sholat dalam keadaan seger. Ya, asal nggak kebablasan syaratnya. Kalau kebablasan jangan. Ya. Baik, begitu. Kemudian dikatakan sampai tulu fajar shadiq. Kenapa terbit fajar shadiq? Karena ada dua ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu yang berkaitan dengan hukum, masuk subuh. Kalau puasa udah nggak bisa niat lagi, nggak boleh makan, itu fajar shadiq tuh, masuk waktu subuh. Kalau fajar kadzib dia bohong, sebut kadzib. Kenapa? Karena dia kalau kita bangun jam 2 atau jam 3 kelihatan kok udah terang misalnya, itu sesaat doang, kita gelap lagi. Itu kadzib. Ya, maksudnya hati-hati. Biasanya kita bangun kadang-kadang ngucek-ngucek mata tengah malam buka terang dan udah pagi. Ya, padahal masih jam 3 nih misalnya. Nah, itu fajar kadzib, dia nggak mempengaruhi apa-apa. Belum masuk subuh, ya, kalau niat masih dapat, sahur masih dapat gitu. Alhasil dia belum masuk keluar waktunya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa subhu wa waktuha min ba'di waqtil isya ila tulu'i syamsi. Nah, subuh paling pendek dengan maghrib. Waktunya dari habis selesai waktu isya sampai terbit
hari. Terbit matahari nih. Ya. Terbit matahari bukan isyraq. Kalau terbit matahari bukan matahari keangkat, bukan. Nah, matahari belum mengangkat, belum habis, bukan. Muncul udah habis. Matahari udah muncul, udah kelihatan sinarnya, habis waktunya. Kadang-kadang ada orang sebagian belum naik matahari, belum naik. Udah ada sinarnya belum naik juga. Lah udah habis. Kalau sholat duha boleh. Sholat duha itu sampai matahari naik. Qadra irtifa rumhin. Satu irtifa rumhin itu kurang lebih 16 menit. Ya, kata. Ada mengatakan qadra rumhain 2 berarti harus setengah jam dari terbit matahari. Itu masuk waktu duha, sama masuk waktu isyraq. Nah, kadang-kadang juga orang sholat isyraq ini pas terbit matahari. Terbit matahari itu belum masuk isyraq. Waktu isyraq masuk waktunya sama dengan masuk waktunya duha. Jadi kalau orang jam 6 sebenarnya belum masuk waktu isyraq, alal mu'tamad. Tapi saya mau kerja nih, gimana nih? Nah, kalau dia pengen kerja karena nggak bisa nunggu nanti terlalu lama, ikut pendapat yang mengatakan waktu isyraq bisa dengan terbit matahari. Ada pendapat sebagian tapi lemah, tapi bisa diamalkan. Kalau kita memang nggak bisa, daripada kita nggak salat, bisa kita taklid pendapat tersebut yang memperbolehkan salat isyraq itu apa? Cukup dengan terbit matahari. Nah, itu taklid pendapat. Walaupun yang mu'tamad enggak, belum masuk waktunya. Terkadang ada orang rajin benar, langsung dia sholat. Ya bagus sih sholatnya. Cuma juga harus pakai ilmunya. Orang belum masuk waktunya dia sholat. Belum masuk waktunya, belum sholat. Dulu pernah waktu di Hadramut, kita punya guru Syekh Abu Bakar Al-Faqih, pernah lihat beliau. Jadi ada biasa santri-santri baru yang datang ke sana subuh salat isyraq. Sama beliau liatin, tanya itu salat apa gitu. Itu salat apa? Mungkin salat isyraq. Salat isyraq belum masuk katanya. Baru terbit matahari belum masuk katanya. Ala kalihal nam ya. Nah, ini masih juga dipastikan. Kemudian fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslim, dan wajib mengerjakan sholat wajib ini di waktunya. Wajib nih, wajib bagi siapa? Baligin, akilin, wajib bagi ala kulli muslimin, setiap muslim. Kata-kata muslim berarti masuk juga orang yang jadi mantan muslim alias murtad. Muslim atau mantan muslim murtad kena hukum ini. Wajib bagi dia. Makanya kalau dia nanti itu masuk Islam, orang murtad kemudian dapat hidayah masuk Islam lagi, wajib bagi dia mengkodok semua yang dia tinggalkan daripada sholat. Wajib tuh, nggak boleh tidak. Nah, kalau setahun murtadnya, ya setahun wajib dia kodok tuh sholatnya. Ah, gitu. Loh, kenapa kalau orang kafir yang bukan murtad, ya kemudian masuk Islam, itu tidak ada kodok mengkodok. Kalau kenapa orang murtad dikodok? Orang kafir itu tergiban, ngasih semangat, motivasi. Tapi kalau orang muslim kemudian keluar, kemudian dia masuk Islam lagi dikodok, kenapa? Taglizan, sanksi buat dia. Ente udah muslim baik-baik, ente keluar. Nah, itu sanksi buat dia untuk apa? Kalau dia balik ke Islam, wajib bagi dia untuk mengkodok sholatnya. Kodoknya bagaimana kodok sholatnya? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, wajib menggunakan waktunya, seluruh waktunya, kecuali waktu-waktu yang dia gunakan buat kerja atau buat makan atau kamar mandi. Selain waktu-waktu itu wajib dia gunain. Jangan sholat sunnah dulu. Sholat sunnah, i'tikaf, tahajud tuh nggak boleh tuh. Haram. Laksanakan dulu yang wajib. Laksanakan dulu, kodok dulu yang wajib. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi ada satu fatwa Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau punya fatwa luar biasa. Bagaimana kalau orang kayak tadi tuh kodoknya terlalu banyak, maka bisa mengkodok di waktunya saja. Jadi kalau zuhur udah sholat zuhur, daripada ba'diyah, biasanya ba'diyah ganti, jangan ba'diyah sekarang,
qada zuhur. Berapa lama dia meninggalkan 1 tahun? Ya udah 1 tahun gitu aja. Dia sholat 2 kali. Yang satu sholat ada, yang satu sholat qada selama setahun. Begitu cara bayarnya, dan itu memudahkan menurut pendapat Imam Al-Haddad. Baik. Wajib bagi muslimin balighin yang sudah baligh, akilin yang berakal, ya, bukan orang gila, tahirin dan dia suci dari haid dan nifas. Kalau wanita yang lagi haid, Ustaz, saya nggak bisa ninggalin sholat walaupun haid, artinya saya terikat dengan sholat, boleh gak haid saya sholat juga? Ya kagak boleh, haram hukumnya, ya. Tapi saya pengen banget sholat, ya, pengen banget, udah ganti dengan zikir gitu. Karena kalau dia sholat nggak boleh. Kalau baca Quran boleh ya, orang haid nggak boleh juga tuh. Baca Quran dengan niat baca Quran, nggak boleh orang haid baca Quran, kecuali kalau niatnya apa? Untuk zikir. Seperti tidur kan disunahkan apa? Dianjurkan baca apa? Ayat kursi kan Al-Quran tuh. Ganti niatnya buat apa? Menjaga diri tahassun. Atau misalnya ada orang sedang sakit, dia sedang haid, baca apa tuh? Ambil apa? Ambil air, baca Fatihah, niat buat jadi obat. Nah itu boleh, ganti niatnya. Tapi kalau baca Quran enggak boleh. Ya, seperti itu. Sama kayak orang junub deh, sama kayak orang junub gitu. Nah, fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Boleh gak sholat dimajuin di atas waktunya? Ya. Kalau nanti anak kayaknya ngantuk kayaknya nanti, dan sholat isya aneh majuin sholat maghrib aja boleh tahu juga? Ya kagak boleh, haram hukumnya. Gitu. Ya, haram kecuali kalau ada uzur, nanti akan datang. Wa yahrumu termasuk haram juga Pak, takhiruha anhu, atau mengakhirkan sholat maghrib, aduh ntar ya dah, bisa aja, ya. Sholat seenaknya dia aja pokoknya. Boleh atau enggak? Ya kagak boleh juga, haram hukumnya. Ini ligari uzrin, kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur boleh. Apa uzurnya? Kalau sedang sakit, orang sakit kan repot, salat tiap waktu, boleh kerja mak? Boleh, emang dalam syariat diperkenankan. Apalagi musafir, kalau lagi safar boleh dia jamak tuh salatnya, ya. Ada keringanan ambil, ambil, ya. Jangan nggak diambil. Tapi afdal mana? Dijamak atau enggak? Afdalnya dijamak atau tidak? Melihat kalau jaraknya 2 marhala memang sudah boleh menjamak, tapi afdalnya memang tidak menjamak. Tapi kalau jaraknya sudah 3 marhala, afdalnya menjamak. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau udah jarak 3 marhala, udah hukumnya wajib jamak. Udah enak kan itu, ya. Alhasil kita dikasih keringanan, ambil keringanan tersebut, ya. Apalagi kalau dia nggak biasa, ane mau jamak lagi jalan ke Bandung, ayo jamak sholatnya, kagak biasa jamak, nggak enak. Nah kalau orang nggak enak dalam dirinya, nggak nyaman jamak, ketika itu dia lebih afdal jamak. Dusu ketika itu lebih afdal jamak. Atau jangan dapetin, ane nggak demen jangan jamak, sholat di waktunya aja, entar juga sampai waktunya. Ketika itu dia afdal jamak. Ya, biar dia tahu ada dalam syariat keringanan boleh menjamak. Ya, nah seperti itu. Nah itu, jadi kembali lagi nggak boleh mendahulukan sholat sebelum waktunya, atau mengakhirkan sholat, ya, melewati waktunya tanpa uzur. Baik. Fa in tara amaniun. Bagaimana hukumnya sekarang gini? Kalau ada mani itu penghalang. Ada satu penghalang datang nih, kahaidin, seperti haid, ba'da ma madha min waqtiha, selepas lewat dari waktunya, ma yasauha, yang cukup buat dia untuk sholat, wa tuhriha li nahwi salisin, dan tohara. Begini, kita dibagi 2. Kalau orang yang diberi sehat wal afiat, ya, misalnya gini, zuhur jam 12, misal zuhur jam 12, sholat zuhur 4 rakaat berapa menit biasanya?
Taruhlah 5 menit misalnya. Sekarang zuhur jam 12 dia nggak sholat. Dia pengen sholat, dia antarin hampir 12:30. 12:30 datang bulan. Haid dia. Boleh gak dia sholat? Nggak boleh kan ya? Nanti ketika dia suci wajib gak dia qada tuh zuhurnya? Wajib. Loh kenapa zuhur wajib diqada? Karena ada waktu yang dia itu cukup untuk sholat. Karena dia takhir, dia undur-undur, akhirnya datang itu haid, akhirnya nggak sholat. Nanti ketika dia suci itu zuhur wajib diqada. Kecuali kalau zuhur jam 12 lewat 2 menit, andai kata buat sholatnya nggak cukup, keluar tuh haid. Ya, nanti ketika bersuci nggak perlu diqada zuhurnya. Loh kenapa? Andai kata dia suci, nggak cukup nggak 2 menit? Nggak cukup. Dia butuh misal 5 menit, nggak cukup. Berarti nanti ketika dia suci nggak perlu mengqada zuhurnya. Itu ya. Atau sama kayak orang misalnya pingsan, ya, lagi asik-asik lagi nonton, keselak makan bakso pingsan dia. 12:30 pingsan dia, tunda gimana nanti pingsan sampai masuk maghrib, nanti zuhur gimana? Ya wajib qada tuh. Bukan asar doang yang dia tinggalin, zuhur juga termasuk dia tinggal karena ada waktu harusnya dia sholat. Nah, gitu. Ya, atau junub misalnya, ya, dan atau gila, maaf ya, seperti itu gila sama ketika dia sadar ada waktu mungkin dia sholat, ya dia qada. Itu bagi orang apa tuh? Bagi orang yang normal. Nah, bagaimana bagi orang yang punya penyakit seperti salis, orang yang beser atau istihadah? Kalau istihadah itu perempuan yang keluar terus darah melewati masa-masa namanya haid. Atau beser itu kencing mulu tuh. Kata-kata beser begini, bukan beser itu per setengah jam kencing, itu bukan beser. Itu enggak penyakit, karena ada spek waktu buat dia cukup buat sholat. Beser itu begini, yang dianggap uzur. Enggak dia tohara kecuali keluar lagi, itu dianggap penyakit. Dia kencing mulu, dia netes mulu tuh, enggak berhenti. Kalau dia cebok tuh, enggak lepas dia cebok, udah keluar lagi. Berarti udah enggak ada waktu kan bagi dia. Nah, kalau udah begitu bagaimana kalau orang namanya salisul baul atau orang keluar haid? Istihadah. Itu bagaimana? Maka kalau orang yang begini, kan syaratnya kalau orang istihadah atau orang salis tadi beser, kalau dia wudu enggak sah sebelum masuk waktunya. Kalau orang ada penyakit begini, syaratnya apa? Wudunya setelah masuk waktu. Berarti ditambah. Kalau misalnya gini, tiba-tiba di pertengahan jam 12:30 misalnya nih, yang istihadah tadi misalnya ya, dia gila misalnya, dia udah gila atau pingsan, ya, maka dilihat waktu dari jam 12 zuhur sampai 12:30 cukup gak buat sholat sama buat toharoh. Tambah nih, kalau tadi kan sholat doang tuh. Sekarang kalau orang salis atau orang istihadah 2, cukup buat sholat, cukup buat toharoh. Butuh berapa lama? 10 menit berarti tambah toharoh. Berarti lewat 10 menit spek waktunya. Berarti lewat 10 menit, 12:30 udah lebih 10 menit, berarti dia wajib nanti. Tapi kalau baru dapat 5 menit, ya cukup buat sholat doang, andai kata dia bersih, ya, tapi buat toharoh nggak cukup, maka ketika dia nanti sehat atau dia sadar, dia nggak wajib qada zuhur. Kira jelas ya? Dibagi 2 berarti ya. Ada orang yang normal salim, ada orang yang ada gairu salim, tidak normal, penyakit istihadah atau apa tadi? Salisul baul. Nah itu. Ya, wa tuhriya linahwi salisin lazim qadaha, maka wajib qadanya. Auzala zawalul mani wa qad baqiya min alwaqti qadr tabiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Gini sekarang kasusnya begini. Kalau wanita haid berhenti suci jam berapa sucinya? Misalnya maghrib jam 6 kurang 5 menit berhenti dia haidnya.
berhenti haidnya. Kalau dia pakai buat mandi kan nggak cukup, ya. Tapi dia mandi ya tuh, dia mandi, habis mandi dia buru-buru dapat, kemudian dia sholat, baru dapat 1 rakaat, ya, baru dapat 1 rakaat misalnya, andai kata gitu ya, dapat 1 rakaat, keluar waktu, atau dia mandinya itu sampai keluar waktu maghrib, sampai keluar waktu asar, masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, apa yang harus dia qada? Apa asar doang? Apa asar wajib qada? Pertanyaannya, asar wajib qada. Jangankan 5 menit, jam 6 kurang 1 menit, andai kata dia suci cukup buat takbiratul ihram, ya, cukup, andai kata dia suci cukup buat takbiratul ihram, ya, nanti maghrib, asarnya wajib bagi dia di qada. Termasuk apa juga? Yang dijamak dengan dia. Yang bisa dijamak asar apa? Zuhur. Berarti bagi dia qadanya zuhur sama asar. Nanti sholat maghrib sucian, dia sholat maghrib sucian tuh, karena udah berhenti kan, dia mandi habis sholat maghrib, kemudian qada sholat zuhur sama qada sholat asar. Kenapa zuhur ikut juga? Kan berhentinya di asar sebelum maghrib, karena zuhur bisa dijamak dengan waktu asar. Itu alasannya. Jadi 2 dia dijamak. Kira-kira jelas sama sini? Ya, naam. Wa kadza ma qablaha in jumi'at maha, yang bisa dijamak bersamanya. Sama, maghrib sama isya bisa dijamak enggak? Bisa. Kalau berhentinya sebelum masuk subuh, walaupun cukup takbiratul ihram, gimana nanti? Ya, yang diwajib diqada maghrib sama isyanya, bukan isyanya doang. Maghribnya juga ikut bisa ikut juga diqada, karena kedua-duanya bisa dijamak. Kira jelas sama sini? Aywa. Faslun yaju ala wali wallahu taala alam. Ada yang mau bertanya mungkin? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.